Ngopi sejenak. Ngobrol penuh inspirasi, sejuk, dan edukatif bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Hits favoritmu. Selamat siang Rawat Unima, apa kabar hari ini? Unima Talk Show ngopi sejenak, ngobrol penuh inspirasi, sejuk dan edukatif bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Waduh, ini Fadi kok deg-deger gitu hari ini ya. Karena hari ini kita bakal ngobrolin tentang belajar rahasia nikah. So, Rawat Unima memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia dan langgeng tentu saja menjadi impian sepasang suami istri. Dan itu bukan nggak mungkin diwujudkan ya, jika kamu berusaha dan terus juga berencana untuk segera menikahi seseorang yang kamu cintai gitu, kira terima ya. Dan tentunya ini bakal menjadi satu tantangan terbesar untuk kamu juga ya. Nah, lantas seperti apa sih layanan berkah yang ditawarkan oleh Kemenak atau KUA, dan bagaimana tipsnya agar perkawinan atau pernikahan itu tetap langgeng dunia akhirat pastinya ya. Sudah hadir narasumber dari Kemenak Kabupaten Magelang, very pretty, beautiful banget dan positive vibes. Assalamualaikum buat Ibu Aziza Herawati SAG MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferdi Hasan, ya kita baru ketemu ternyata masih muda sekali. Bentar, ini kok jadi kayak mengingatkan saya dengan Niki Astria ya suaranya ya Bu ya. Serak-serak basah gitu ya. Seru sekali. Terima kasih Ibu sudah hadir di Unima FM ini. Terima kasih Mas Ferdi. Di sebelahnya ada Ibu Ahsanul Mawadah SAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferdi, selamat pagi juga. Pagi, sehat Ibu? Alhamdulillah. Sumringah sekali senyumnya, bikin meleleh. Ferdi. Aduh. Bahasa juga iya, bikin meleleh gitu. Es krim. Jadi Rawat Unima yuk, buat yang pengen gabung bertanya tentang belajar rahasia nikah, boleh di WhatsApp Unima FM 0811 2533 876 atau live Instagram boleh banget di @876 Unima FM dan streaming di unimafm.com ya. Baik, Ibu, ini kan seru banget ya belajar rahasia nikah. Bukan merahasiakan nikah. Itu dia. Iya. Ini tentang KUA dan juga Kemenak Kabupaten Magelang. Sebenarnya apa aja sih Bu yang layanan berkah belajar rahasia nikah yang ditawarkan oleh Kemenak atau KUA ini? Oke. Terima kasih. Sapaannya apa ini? Kerabat Unima, Ibu. Oh ya, kerabat Unima. Yang saya banggakan, yang saya cintai, tentunya ini masih muda-muda ya, masih kepo-kepo tentang pernikahan ya. Betul. Jadi kami punya paket namanya Pusaka ya, layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan. Lewat KUA Kecamatan, karena setiap pendaftaran nikah itu di KUA Kecamatan. Kita punya layanan berkah ya, jadi belajar rahasia nikah ini memang judulnya wow gitu ya, banyak sekali yang kepo, Mas, begitu flyer di share gitu ya. Kami punya 5 paket ya Mbak, Bu Mawadah ya, ada 5. Yang pertama itu namanya BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Ini bukan diajak nikah Mas, tapi justru di sini kita memberikan bekal kepada anak-anak kita dari SMP, bahkan kelas 6 SD pun bisa kita BRUS ya Mbak ya. Jadi dari SMP, dari anak-anak kelas 6, terus SMP, SMA terutama, itu mereka kita beri bekal untuk menjadi generasi yang keren Qur'ani. Jadi mereka itu berkarakter, bercita-cita tinggi, dan tidak segera ingin nikah gitu ya. Jadi biar nggak ada nikah dini gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah. Nah ini yang sudah seusia-usia Mas Ferdi. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa atau pekerja-pekerja mungkin bisa jadi yang sudah waktunya menikah tapi belum ketemu jodohnya gitu ya. Jadi mereka ataupun sudah dapat punya calon tapi belum berani gitu ya. Nah, belum berani ke KUA gitu. Nah, itu kita beri bekal dengan bimbingan remaja usia nikah gitu. Paketnya hampir sama dengan calon pengantin, cuma nanti ada strategi khusus supaya mereka lebih berani, lebih siap untuk menuju ke jenjang pernikahan. Kemudian yang paling laris ya yang ketiga, yang memang karena ini wajib Mas. Jadi wajib, saya sempat siapkan juga undang-undangnya. Jadi SE-nya ya. SE-nya tentang BIMWIN ya. Jadi bimbingan remaja usia nikah gitu ya. Jadi bimbingan remaja usia nikah ini
bimbingan calon perkawinan pengantin, bagi ya. calon pengantin. Nah, kita nyebutnya bimbing. Kalau zaman saya dulu penataran kok kayak apa Iya, ya? iya. maksudnya jadi kayak diem, nggak bisa Iya, iya. nengok gitu ya. Terus akhirnya kita ubah biar mereka tertarik dengan namanya bimwin pranikah bagi calon pengantin. Nah, mereka ini sekarang wajib Mas ya. Jadi sekarang wajib dan mereka kalaupun nggak ada di sini nanti ada lah solusi gitu ya. Jadi ini regulasinya itu saya sudah ulik ada di SE surat edaran ya. Jadi dari Dirjen Bimas Islam ya, Bimbingan Masyarakat Islam nomor 2 tahun 2024. Di sini mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti BIMWIN ini di KUA tentunya gitu ya. Itu bisa secara kelompok atau mandiri atau juga kalau sekarang sudah tren digital bisa juga secara virtual. Apalagi dulu waktu pandemi ya Mbak ya, kita sering memberikan bimbingan secara virtual. Tapi sekarang kalaupun tidak bisa hadir, terpaksa pun nanti kita akan dampingi untuk itu. Kemudian yang dua ini pakarnya Bu Ahsanul ini ya. Jadi bimbingan relasi harmonis ya. Jadi ini sama bimbingan keuangan keluarga. Ini bagi mereka yang sudah menikah paling tidak 10 tahun ya Mbak ya. Ya, paling tidak 5 sampai 10 tahun. Jadi kita bisa melihat keberhasilan kita memberikan BIMWIN atau tidak itu kita ukur. Waktu saya sama Mbak Ahsanul ini kami kan dua fasilitator Mas. Kami juga terbintek sehingga kami mengajak mereka bukan ceramah. Gitu ya. Jadi ini sekaligus promo bahwa kalau ada undangan BIMWIN, hey santai aja, kita nggak suruh duduk anteng, nggak bisa lingok-lingok, tapi kita beri bekal, ada game-game, ada diskusi, mereka kita ajak. Jadi dengan metodenya andragogi, pendidikan orang dewasa, bukan andagrogi. Yes. Jadi grogi mah ketemu calon mertua ya, grogi. Jadi ya, nanti kita bisa belajar. Jadi itu relasi harmonis sama keuangan. Nah, nanti ini pakarnya kalau nanti misal ada kerabat Unima yang kepo dengan takut nikah karena belum siap keuangannya, bagaimana nanti Bu Ahsanul ini akan banyak sekali menjelaskan tips bagaimana merencanakan pernikahan terutama berkaitan dengan keuangan. Itu Mas Ferdi. Terus kayak ada 5 tadi ya, 5 layanan, brus, brun, BIMWIN sama relasi harmonis dan pengelolaan keuangan keluarga. Yes, berarti kerabat Unima yang pengen atau juga sudah merencanakan pernikahan itu wajib bimbingan ini ya Bu, ya, biar yang BIMWIN ini BIMWIN ya. BIMWIN wajib. Ya, kalau yang remaja-remaja misalnya nanti kita bisa join program ke kampus-kampus, ke sekolah untuk brun ya, atau ke Karang Taruna atau ke apa itu bisa. Anak SD sampai SMK kalau juga bisa ya. Sekolah sih ya, brus tadi ya. Ini musim juga, MPLS ini. Oh iya, bisa masuk. Bisa. Disisipin itu juga ini ya. Sekarang anak-anak zaman SD itu udah terbuka pikirannya. Ya kan? Karena kalau ceramah mereka rame kan Mas ya, jadi kita harus siapkan mereka ajak diskusi apa cita-cita mereka gitu, kemudian mimpi kedepannya apa. Ternyata kadang kita udah gede gini aja lupa cita-citanya. Betul, Bu. Ya. betul. Di BRUS itu konsep diri, kita membentuk konsep diri remaja. Biar dia punya angan-angan ke depan itu apa, mimpi, dia punya mimpi apa gitu ya. Kalau orang punya mimpi kan pengen mengejar, dengan mengejar mimpi, punya mimpi itu mengejar, jadi ada usaha keras untuk mencapainya gitu. Meskipun ada rintangan yang dihadapi harus tetap dikejar, jangan sampai patah semangat juga gitu kan. Wah, termasuk memilih temannya itu kan, jadi circle positif yang hanya mendukung mereka untuk bisa maju, jadi tidak jadi generasi yang kita sayangkan kalau sekarang kita lihat ya, betul. media yang harus kita, bahasa Jawanya kita selamur. Nah. Bahasa halusnya di selamur ya. Ke kegiatan positif sehingga tidak terjebak pada pergaulan bebas yang akhirnya memaksa mereka harus berurusan dengan KUA, nyalip di tikungan sama Ferdi, kecelakaan, dan sampai gitu ya. Jadi mungkin keresahan juga teman-teman Ferdi gitu kan tentang wah kedepannya gimana nih, ekonomi belum mapan lah, terus juga rumah belum ada dan sebagainya. Itu nanti bisa dikasih kayak
apa sih namanya bimbingan juga ya Bu di sini ya. Oke. Iya. Jadi mereka asik kok Mas kalau mahasiswa nanti kita main yel gitu ya. Jadi biar nggak sepi bahkan Yap. di keluarga Sakinah sendiri ya. Bahkan mbak yang udah tua tuh mbak ini pakarnya ini yang ngajak ada nenek-nenek ganteng. Kakek ganteng. Itu mereka waktu bimbingan yang sudah menikah itu Mas kan kita kasih kita lebih berani karena artinya sudah bersentuhan dengan Yes. pasangannya kan karena sudah resmi. Itu kalau di pengelolaan keuangan dan bimbingan relasi harmonis itu kan sudah pasangan, sudah nikah 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Itu kan jadi kita memberikan ayo berekspresi gitu ya. Itu jadi lebih bebas gitu ya. Kita memberi statement tentang pernikahan tuh mantuk-mantuk aja. Berjalan. Ya harapannya sesuai dengan ekspektasi kan Mas. Betul sekali. Jadi kalau kenapa bimbing itu penting? Kalau dulu kan karena nggak diwajibkan Mas. Itu ya seolah Banyak guyon, ya. aku mbien kok rame lu yo gitu. Padahal itu yang butuh bukan kami loh. Gitu loh. Iya. Yang butuh mereka Betul, kan gitu betul. ya. Itu mereka kemudian kita ajak itu ya Mbak kita bikin sungai Sungai kehidupan. Oh, Jadi, apalagi ya. tuh banyak sekali ya. Saya kasih kertas, kami kasih kertas ya. Terus mereka sendiri-sendiri membuat sungai kehidupan. Sungai itu kan panjang, Yes. kita nggak harus yang permanen, oleh boleh. Ada batu pertama itu usia kita saat ini, usia Anda saat ini saat mau menikah itu berapa. Kemudian yang paling sini batu tujuan bersama, tujuan bersama. I know. Sakinah Antil Jannah lah yang Yes. paling itu ya. Terus yang batu agak ke tengah dikit tapi sudah menuju ujung itu Kematian. geli sih ya. Jadi gini Mas, kita aja takut memutuskan ya. Jadi Ibu aja takut oleh apa nih bahasa Betul, saya iya. sebagai biasa pengajian di majelis ya, tanpa mendahului kersane Allah. Jenengan pengen umur berapa? Jangan pengen berapa ya. Yes. Misalnya gitu. Banyak yang takut ya, Mbak, Iya. ya. 190 gitu. Tapi ada yang santai aja 55 gitu berani gitu. Kenapa? Karena sampai dari pernikahan kita merencanakan sampai ke itu, kita apakah mau diem? Tentu kita punya perencanaan-perencanaan. Yes. Dan di panduan bimbing yang diberikan kepada kami itu, kita mengajak para calon pengantin itu untuk merencanakan kehidupan mereka. Jadi paling tidak per 5 tahun. Yes. 5 tahun itu jenengan sudah ngapain? Bahasanya Armada ini mau dibawa kemana? Hubungan ini. 5 tahun pertama perencanaan, 5 tahun pertama nanti bertahap Jadi berikutnya bukan kita gitu yang ya. mencipta ya Mbak ya. Jadi misalnya Bu Asanul nanya Mbak Adaranya, apa gitu misalnya apa Mbak? Misalnya punya anak biasanya. Oh, 5 tahun pertama, yeah. terus punya usaha gitu, Punya rumah. jadi itu terus nanti dihubungkan dengan apa yang sudah di perencanaan keuangan itu gitu. Jangan sampai kasus-kasus yang terjadi karena kebetulan kami di KUA kan juga sebagai BP4 itu ya. Yeah. Jadi Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan. Kami kan ketemunya mereka yang sudah mulai bermasalah. Itu rata-rata karena keuangan. Yeah. Bisa karena yang lain atau pihak-pihak yang lain. Nah, di situ kalau nggak punya perencanaan ya akhirnya di awal sudah ambiar Mas gitu. Jadi jangan sampai sudah pernikahan kesekian puluh masih ngerepotin orang tua, masih bermasalah dalam keuangan. Nah, nanti kita belajar tipsnya. Berarti ini dikemas apa sih menarik mungkin gitu kan, dan tidak terlalu buat sepaneng ya, karena jadi nanti guyon aja gitu. Saya pun bilang gini, guru nganten ki santai, sekolah nganten itu santai, nggak ada yang salah. Kan kadang tergantung kulturnya ya. Jadi Magelang kan punya 21 kecamatan. Kalau kota-kota macam Mertoyudan, Muntilan, mungkin pesertanya bukan bermaksud membedakan ya. Pesertanya itu Orang kota ya. Akan orang kota itu lebih aktif biasanya. Nah, kalau di Kaliangkre itu walaupun paketnya banyak karena KUA beliau itu keren. Itu KUA percontohan ya. Wah, di Kaliangkre. Revitalisasi. Keren. Nah, itu Kebetulan ya itu karena tidak ada yang lain. Yang diganti kan Mas Ibu.
penyuluhnya anggrek. Sandra. Saya kalau sekali anggrek juga mau jauh Mas. Ini di sini aja di Saya di Bandung Muntilan. 9 tahun loh, Di itu Bandung jauh. 9 tahun. Dari Muntilan melaju aja cukup gitu. Dan alhamdulillah sekarang di sini. Dekat sama rumah. Dekat, Oke. ya. Jadi itu sering terjadi seperti itu. Gitu. Sampai nggak ada progres gitu Yes. ya. Ibarat sekarang ya. Jadi seperti itu. Ini boleh Ferdi ke Ibu Asano juga ya. Ini langsung menyambung tentang layanan tadi ya Bu ya. Itu seperti apa sih Bu untuk penjelasannya kita lebih detail lagi gitu? Iya, di pelayanan keuangan keluarga itu pengelolaan keuangan keluarga itu ada materi-materi yang menggugah para pasangan untuk yang pertama merencanakan keuangan keluarga. Jadi harus direncanakan agar tidak ada besar pasak daripada tiang biasanya kan ya. Betul. Karena ini permasalahan ekonomi itu pemicu keretakan dalam rumah tangga. Ya, pemicu kedua dalam keretakan rumah tangga. Yang pertama adalah ekonomi itu sering sekali cekcok karena gara-gara Ekonomi. kurang penghasilan, sementara kebutuhan lebih banyak. Keinginan lebih Keinginan besar kadang daripada lebih kebutuhan. besar. zaman gitu sekarang ya. ini semakin mahal kan? Iya. Sekarang kan banyak terjadi Tawaran di ya, medsos, Yes. marketplace. Market ya. kita kadang pergi belanja tanpa uang pun bisa. Sekarang ya kita pergi ingin sesuatu tanpa uang pun bisa. Bukan uang digital ya. Yes. Uang sama sekali nggak punya. Apa larinya? Pinjol. Pinjol, Iya. pinjam, utang. Akhirnya ya kalau gampang pinjam akhirnya terjerat hutang. Hutang. Itu nantinya menjadikan hidup kan tidak Nggak harmonis. tidak hanya antara dengan pasangan. pasangan ya kalau hutang itu urusannya Iya. dengan sosial Yes. juga itu jadi Betul. memperburuk citra juga itu. Kemudian para pasangan juga digugah untuk berinvestasi ya. Karena ada kebutuhan masa akan datang yang Yes. mungkin biasanya lebih banyak ya, lebih besar. Entah itu pendidikan anak, terus ya buat bikin rumah gitu ya, maksudnya butuh dana yang besar. Yes. Jadi harus direncanakan, kemudian investasi untuk menggapai yang kebutuhan yang lebih besar yang akan dicapai itu, sehingga harus investasi. Nah, itu mulai dikenalkan dengan instrumen investasi. Ya. Baik investasi yang melalui lembaga keuangan ataupun sendiri, mengolah sendiri. Ya. Kalau contohnya beli tanah gitu ya. Biasa dia tidak dijual, ditanami, itu kan sudah dapat penghasilan Yes. dari tanaman yang ditanam. Gitu. Emas Salah juga satu iya ya, Bu, hebatnya ya? kan di situ ya, hebatnya kan bukan berarti kita punya penghasilan tapi nggak melulu semua beli mungkin ya. Yes, betul. Bu, jadi kalau Ferdi mengerucut gitu kan, orang yang gerusa-gerusu nikah sebelum finansialnya mapan itu apakah salah satu pemicu juga, Bu? Iya, bisa juga itu. Karena Jadi- banyak pasti akan diberi. Jadi kalau belum, ya minimal kita sudah punya pekerjaan lah gitu. Walaupun kalau Apapun dihitung itu. secara matematis Ya. itu belum cukup untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anak nanti. Tapi kalau kita punya usaha keras gitu ya, udah kerja, udah punya penghasilan, insya Allah Allah akan menambah gitu. Yang jelas jangan pengangguran gitu ya. Kalau sudah berkeluarga kok pengangguran. Tidak gentle, artinya kurang ya, ya kurang porem gitu istilahnya. Ya masa udah punya istri gitu kok masih dompleng gitu kan, kan kurang apa ya, jati dirinya kurang, harga diri ya, seorang harga diri pria, seorang keluarga juga gitu ya. Dan tidak harus dipertaruhkan. banyak Mas, santai aja gitu. Jadi kami pun mungkin kalau belajar dari rumah tangga ya, kita dulu menikah mungkin dalam kondisi masih belum pekerjaan mapan ya, dalam arti guru wiyata bakti misalnya Iya, gitu. iya. Tapi ketika yakin bahwa Allah itu akan membukakan jalan-jalan rizki itu, insya Allah akan
akan betul-betul dapat gitu, karena rezeki tadi tidak tertukar, Terduga, ya, tapi ya, sudah betul. ditakar, tapi diusahakan, jangan doa doang. Jadi Iya. kita berusaha, tapi ternyata justru disitulah Allah akan membukakan, karena takut terus, akhirnya umur Iya. sudah bertambah semakin takut. Nah itu, jadi saya punya pengalaman ini Mas, di sebuah kabupaten tetangga gitu. Saya pernah diundang di kampus itu. Di situ yang dihadirkan itu yang sudah umur tapi belum menemukan jodoh gitu. Yes. Hanya di brandingnya sekolah sakinah gitu. Ah. Itu mahasiswa semester akhir yang sudah Iya. nggak lulus itu. Kemudian para guru-guru amal usaha yang itu ternyata penting juga mereka kita motivasi itu. Bisa jadi nanti paketnya dari Kemenak tambah 1 itu. Oh, bisa? Yang takut-takut nikah. Iya. Ini wani ya. Ya Bu ya, untuk yang bisa mempengaruhi seseorang itu belum menikah gitu ya. Jadi kalau di bahasa agamanya memang harus meluruskan ya. Makanya di materi awal BIMWIN itu fondasi. Yes. Fondasi keluarga sakinah. Ada 5 pilar ya Mbak ya. Pertama itu Fondasinya ada 3. jadi dari ini zawaj, jadi berpasangan. Jadi kita harus mensyukuri Allah mempertemukan pasangan kita. Laki perempuan bukan jeruk minum jeruk. Iya. Ya, jadi itu bagian yang harus kita syukuri loh, itu pasangan. Kemudian yang kedua yang membikin akhirnya kita ada keterikatan ya mitsaqon walido itu yang tadinya orang lain terus hanya karena qabil tuh nikah semua menjadi boleh dan berpahala. Itu kan luar biasa, ibadah. Yes. Itu janji kokoh. Yang ketiga muasyarah bil ma'ruf. Nanti ini materi Mbak Hasanul itu kesalingan itu. Jadi kesalingan. Kenapa keluarga itu utuh? Rata-rata setelah sekian tahun. Ini berapa tahun Mbak? Saya sudah perak lebih loh. Sudah 5 tahun. Yes, Ya. yes. Anak saya alumni Unima loh. Oh, di sini juga? Iya, sudah 25 tahun. Oke. Saya hampir gitu. Jadi karena ada kesalingan di situ. Iya. Ya, saling yang baik ya, bukan saling pukul. Iya. Saling yang baik, kesalingan gitu. Kemudian jadi muasyarah bil ma'ruf itu saling memperlakukan pasangan dengan baik. Terus yang keempat musyawarah. Nah ini tadi kait kebutuhan. Iya. Kebutuhan itu saling bermusyawarah, dan yang terakhir tarodin, saling ridho. Saling ridho. Jadi ketika sekian tahun, puluhan tahun kok menuntut pasangan kurang dan sebagainya, kita flashback aja. Dulu jenengan mau sama saya nopo Iya, gitu lah. iya, Ya. Jadi kita ridho terhadap kelebihan juga kekurangan. Kelebihan bisa dicari, kekurangan sama-sama kita tutupi, ditutup dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Itu yang memang teorinya mudah. Iya, Mas, tapi nggak pelaksanaannya, semua. nah. Nggak semua. Ketika bertemu dengan pasangan-pasangan yang sudah kayaknya sudah nggak bisa disatukan, ya Allah, yuk sekarang saya biasa ajak muhasabah mereka. Yuk sekarang kita ingat kebaikannya, jangan hanya diingat Betul. buruknya. Saya ini mereka saling berpelukan, tapi tetap cerai. Tapi Keputusannya ada udah juga- bulat kali berarti ya, Iya. berarti Bu ya. Tapi juga ada yang akhirnya berpelukan, kemudian ketemu saya lagi, Bu, saya sudah mencabut gugatan saya gitu. Itu Masya Allah, walaupun kita nggak bisa menyuruh mereka Memaksa, ketika- ya. memaksa. Jadi semua kembali kepada mereka bahwa Iya. ketika memilih lanjut ada konsekuensinya, ketika memilih berpisah ada konsekuensinya. Betul sekali. Ya, jadi ini saya mau belajar Mbak Ada ini tentang keuangan itu. Ini harusnya 2 jam lebih ya, kita ada podcast deh besok Bu ya, insya Allah. Kita belajar bimbingan keuangan itu kan 1 hari, Pak. 1 hari, relasi harmonis 1 Paket hari. kita itu 2 Kalau hari. paket BINWIN 2 hari. Mas. Bin 2 hari, yang Catin keuangan 2 1 hari. Iya. Tapi kadang karena kondisi ya, Harus diringkus. apalagi tidak berbiaya atau tidak Beranggaran. ada anggaran ya, Dibuat mandiri. dibuat Oh. mandiri Jadi, sekarang. kalau ya. dulu kan kita ada paket yang 2 hari yang tatap muka istilahnya. Itu kita bisa Diantarkan. tidak hanya di KUA ya Mbak ya. Iya. Jadi kita leluasa mengajak mereka berdiskusi. Iya. Jadi mereka nggak kenal Mas, tapi akhirnya kita kelompokkan perempuan semua, terus
mereka berdiskusi apa sih misalnya di materi yang itu yang kedua itu Mbak, psikologi keluarga. Jadi apa penyebab kehancuran keluarga, apa penyebab keharmonisan keluarga, itu mereka bahkan tidak nulis, ya. gambar. Wah. Orang mabuk, orang pimpil, Yes, judi kayaknya. paling gampang bikin yang susah. Yes, of course. Yang ambiar itu. Jadi kita mengumpamakan itu seperti namanya rekening hubungan. Jadi rekening hubungan itu kan kayak orang nabung, Mas. Rekening itu kan nabung ada debit masuk, ada kredit. Ya, debit itulah sesuatu indikator yang membuat keluarga itu harmonis apa gitu. Nah, nanti kita minta mereka ngomong satu-satu, saling percaya, saling jujur, ekonomi aman gitu, terus nulis sampai banyak itu. Bahkan kalau yang nggak cuma sehari bisa mereka yang nulis. Kalau gini saya biasa pakai sendiri lah, terus kita tulis bareng. Terus yang bikin unharmonis yang kredit itu yang cepet nyari nyamuk. Cepat, ini. Kok di RT selingkuh. Sekarang pil, apa namanya, pelakor. Yes. Pembinor ya katanya. Binor sama iya, saya dapatnya pelakor. dari sekolah nganten loh, Mas. Kalau perempuan yang ngerebut apa? Laki-laki ngerebut apa? Pembinor. Perebut bini orang. Perebut bini orang gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dari situlah kita akhirnya mengajak mereka bahwa pada hakikatnya menikah itu seperti menabung. Jadi yang tabung-tabung ngambil. Kadang nabung, tapi masuk tabungan nggak pernah diambil. Misalnya yang bikin nggak harmonis karena egois. Akhirnya saling memaafkan. Terus akhirnya nabung lagi. Cuman yang harus kita waspadai, nabung terus nggak pernah diambil. Sekali ambil besar. Banyak. Akhirnya ambiar. Terus kita tanya, apa sih? Kira-kira apa di sini nih yang bikin ambiar ya, itu apa Mbak biasanya yang paling populer? Menuntut. Atau ya itu pelakor ya itu ya. Menuntut, pengen dicintai tapi nggak mau mencintai, atau pengen dilayani tapi nggak mau melayani, kan menuntut itu ya. Benar. Aku akan bahagiakan kamu kalau kamu mau bahagiakan aku. Tuntutan itu kan berarti yang tuntut. luar biasa. Kalau kamu itu dia berarti ya. Nggak pernah terpikirkan, orang kan seringnya di pelakor, perselingkuhan itu ya, kemudian ekonomi. Tapi ada juga yang selain keegoisan itu yang bikin ambiar ya, ada satu loh Mas, saya sering nemui juga. Apa coba? Jadi nanya. Pembinor pelakor kan enggak, ekonomi enggak. Ternyata ada pihak ketiga tapi bukan pelakor. Apa Mas? Mertua atau orang tua. Boleh enggak sih sebenarnya campur tangan itu? Boleh cuman yang enggak boleh apa? Berlebihan. Kadang yang sewu. Ada yang terlalu intervensi mertua, itu yang terlalu berlebihan akhirnya bikin nggak nyaman. Makanya akhirnya sekarang banyak para pengantin baru yang mungkin masih di pondok mertua indah, tapi terpaksa harus jadi kontraktor dulu. Nah, itu dia. Itu bukan untuk karena orang tua nggak mampu, tapi mereka belajar mandiri. Saya jadi kepikiran, penting juga ini sekolah para mertua. Lagi-lagi. Berarti ini seru banget ya di sini ya Bu ya. Nah, tapi kalau ngomong tentang bimbingan perkawinan tadi yang BIMWIN ya Bu ya. Kalau misalnya ini ada pasangan calon pengantin tinggal di kota lain, misal karena bekerja, apa ada dispensasi untuk tidak ikut BIMWIN ini? Seperti apa, Ibu? Ya. Hasanul. Itu bisa dilakukan di tempat kecamatan sempat. Beliau tinggal gitu. Calonnya orang Mertoyudan. Yang ikut BIMWIN yang perempuan aja di sini. Yang Mertoyudan. Mas, cutinya mepet Bu, biasanya kan gitu. Udah BIMWIN aja di Jakarta, di kecamatan sana. Boleh. Nanti kan ada sertifikatnya. Sertifikatnya pun itu sekarang sudah paperless Mas. Kita tinggal cetak sendiri gitu. Tapi ada beberapa KUA yang masih mencetak. Kalau di KUA kami sudah, kan kita ada grup itu, calon pengantin itu, nah, itu sudah menjadi bukti. Mereka kita kasih kartu kecil. Ya, bukti sudah mengikuti BIMWIN. Jadi pertama yang diikuti kan pemeriksaan berkas. Pemeriksaan berkas itu
supaya kita tahu terutama terkait status. Statusnya apa nih, jangan sampai dia menikah padahal dia urusan dengan pasangannya belum selesai. Termasuk penentuan wali nikah ini itu yang paling sensitif adalah wali. dalam hal Harus penentuan betul-betul wali, teliti. karena perempuan itu harus ada walinya. Jadi dan walinya harus ayah kandung atau garis ayah. Kalau ayah nggak ada nanti semua kakak, adik, kakek dulu ya, kakek dari ayah, bapaknya bapak gitu dan seterusnya. Termasuk mohon maaf kalau dia terjadi dia lahir sebelum jadi nikah. dia lahir sebelum orang tuanya melakukan bukan lahir, jadi dia lahirnya itu dihitung dari menikahnya itu kurang. Makanya untuk calon pengantin perempuan kalau anak pertama harus salah satu syaratnya menyertakan fotokopi buku nikah, buku nikah orang tuanya. Untuk apa menghitung? Kok 5 bulan ini ya, terus nanti panggil bapaknya. Gitu, ya. Ini bukan rahasia umum sih, sudah rahasia umum karena nanti urusannya dengan keabsahan nikah itu kan serem ya Mas ya itu. Makanya kenapa ada BRUS itu salah satunya supaya mereka itu jadi generasi yang tangguh, yang hati-hati dalam pergaulan sehingga nanti tidak meninggalkan sejarah buruk bagi putra-putrinya karena melahirkan anak di luar nikah. Betul sekali. Naudzubillah min dzalik ya. Tapi juga kalaupun ada itu ya bukan kesalahan anak sih Mas. Dan nanti jadinya pakai wali hakim. Jadi kepala KUA yang menjadi wali. Oke, Ibu sebelum kita break mungkin bisa dijelaskan gitu tentang perceraian ini ya, karena semakin kesini angka perceraian semakin meningkat gitu kan. Bahwa teman Ferry juga mengalami hal tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya pemicunya tuh apa sih Bu yang bisa di-share sama kedua Unima? Kalau Mbak Tia dulu. Ya. Pemicu perceraian. Selain tadi. Ya kurangnya harmonis karena terlalu mengunggulkan egois pribadi sehingga pasangan itu sama-sama keras, nggak mau mengalah gitu ya. Kalau keras dengan keras kan nanti akhirnya mental ya. Nah itu menjadikan pemicu juga. Terus sikap yang menuntut juga ya, sikap menuntut yang pengen ya dilayani, tidak mau melayani, pengennya dihormati, nggak mau menghormati. Pengennya disayang terus. Iya ya itu tapi ya itu terkait dengan pribadi masing-masing ya masing-masing. Jadi dari suami, dari istri itu harus menyesuaikan orang yang tadinya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa kita gitu kan. Itu memang harus menyesuaikan betul-betul. Jadi memang kuncinya sebenarnya di komunikasi, Mas. Komunikasi sejak awal. Saya ini loh gitu. Saya ini misalnya nanti saya penghasilannya ini. Kebetulan Allah mengatur siapa dulu yang mendapatkan pekerjaan mapan. Lanjut tidaknya itu juga nanti akhirnya saling menerima itu juga penting Mas. Kadang menikah masih dua-duanya prihatin misalnya. Terus ternyata Allah memberi salah satu lebih dari rezeki itu. Nah di situ kesiapan untuk menerima itu juga sering menjadi pemicu. Saya miris Mas, ada kasus sudah mau pensiun loh, kok harus berpisah gitu, mau berpisah. Tapi ternyata ada tadi judul kita yang rahasia nikah, ternyata suaminya merahasiakan sesuatu. Saya dikasih tahu sudah itu. Jadi ketidakjujuran itu kan memang tetap paling populer itu pilwil itu, kemudian ekonomi. Terus egoisme. Orang kadang memandang ada yang sudah kita lihat jabatannya ini, tapi akhirnya karena ego masing-masing anak-anak yang dikorbankan gitu. Betul. Saya kasihan sekali ada sampai istrinya sakit sedemikian rupa, suami nggak peduli abai gitu. Walaupun ketika saya tanya, Mbak kok sampai kayak gitu kok kuat jenengan nggak nangis? Saya sudah kering air matanya gitu, Masya Allah air mata saya sudah kering Bu. Apakah suudzon? Dia nggak suudzon sama pasangannya, tapi tempat jauh tidak itu juga mengaruhi loh Mas. Walaupun orang sekarang biasa mengatakan LDR dan sebagainya itu mudah kok. Untuk ketemu dengan pihak-pihak yang bisa dalam tanda petik merusak rumah tangga itu, dan yang tadi campur tangan berlebihan itu juga kemarin klien terakhir yang saya layani itu ternyata sedikit-sedikit
ibu ketika kita sudah menikah, tanpa walaupun perlu kita sampaikan kepada kerabat Unima semuanya, ketika kita menikah kita tidak boleh mengurangi penghormatan kita kepada orang tua kita, tapi pasangan kita terutama istri kepada suami, mereka ada nomor satu. Otomatis keduanya juga harus menghormati, karena menikah itu pada dasarnya mempertemukan dua keluarga besar. Nah, tidak hanya you and me, aku dan kau KUA. Tapi keluarga besar. Nah, selain mertua apa? Ipar. Oke. Jadi sinetron banget ya. Ipar adalah mau. Hati-hati. Kaidah-kaidah agama itu harus ditaati. Bahwa dalam rumah tangga jangan sampai di situ kita ada keluarga lain, dalam arti yang berpotensi membuat rusak rumah tangga. Itu contoh real dan itu kan diangkat dari kisah nyata ya. Jadi yang kenapa kok ibunya nitipin adiknya ke situ padahal di situ ada suaminya. Sebaliknya ipar laki-laki pun kan bisa jadi. Iya, jadi termasuk tiri-tiri itu juga bisa berpotensi ya. Jadi anak tiri wes berarti semua kembali kepada tuntunan agama, Mas. Jadi kita kembalikan pada tuntunan agama bahwa siapa saja sih muharramatun nisa itu mana yang nggak boleh, yang mahram mana yang tidak gitu. Itu harus nggak henti-henti kita kampanyekan melalui Unima FM ini ya, sebagai bagian dari kampus persyarikatan yang besar yang punya misi untuk membawa siar-siar agama, terutama agar bisa mengerem kemaksiatan dan juga menuju keluarga-keluarga yang idaman ya, keluarga yang sakinah. Oke. Habis ini Ferdi bakal lagi tentang tips agar perkawinan tetap langgeng. Habis ini ya kita break dulu. Buat kita terima yang pengen gabung, Masya Allah banyak-banyak sudah gabung. Buat yang pengen gabung di 0811 2533 876, belajar rahasia nikah bersama Kemenak Kamu. Asli seru banget ngopi sejenak bareng Kemenak Kabupaten Magelang Rawat 5 ya. Ini temanya juga luar biasa sekali tentang belajar rahasia nikah. Wow, ini PR juga ya buat Ferry dan juga buat kerabat Unima. Gimana besok ke depannya bisa membuat pernikahan seperti langgeng sampai akhir memisahkan tentunya ya. Ini ada pertanyaan lagi yang bakal Ferdi share ke narasumber tentang gimana sih tips agar perkawinan tetap langgeng dari para narasumber yang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Mas, kita kan hampir sama Mbak ya. Kita jaga ya Mas 5 pilar tadi ya. Jadi itu yang dari zawaj, kemudian menjaga janji kokoh ini. Karena nikah itu nggak main-main ya. Jadi nikah itu nggak main-main, tidak seperti sekedar pacaran gitu. Kemudian muasyarah, kesalingan tadi kita bangun komunikasi yang bagus, kemudian saling ridho itu. Nah di situ kita juga ada yang namanya segitiga cinta. Jangan dibalik Mas. Cinta segitiga cinta itu fondasinya itu juga Mas. Jadi yang pertama adalah komitmen. Bahkan sebelum menikah yang kita bangun adalah komitmen. Ketika menikah pun demikian, menikah terus berjalan. Saat ada konflik kembali ke komitmen lagi. Kita mau ngapain sih kemarin? Nikah ngapain? Dengan mau sama saya ngapain? Itu komitmen kita bangun. Kemudian yang kedua adalah kedekatan emosi. Jadi kalau Mas Ferdi ditanya apa sih tujuannya nikah? Kan yang paling populer itu ya sakinah, mawaddah, warohmah. Kita tambah barok. Ini mawaddah, azizah. Warohmah tambah barokah dan maslahah sekarang. Jadi ada
ayem tentrem, bahasa Jawanya kan gitu, tentram, penuh cinta, kasih sayang, dilimpahi keberkahan, itu semakin bertambah kebaikannya, ziyadatul khair. Dan yang terakhir, masalah itu ya untuk selalu dalam kebaikan, dalam selalu damai gitu, tentrem itu. Jadi tidak lagi memandang ketika pernikahan sudah berjalan, tidak lagi fisik, Mas. Jadi kan kenapa ada rohmah itu di situ ada takliful qulub. Mungkin Mas Ferdi atau kerabat Unima sering melihat bapak ibunya yang sudah sepuh, kakek nenek yang pada jalan bareng, itu mereka sudah tidak lagi fisik, tidak lagi materi, tapi takliful qulub, keterikatan hati. Ada sesuatu yang hilang jika salah satunya nggak ada. Ini sekalian menjawab Mbak Eni tadi ya, Mbak siapa tadi ya yang Mbak Yani yang suaminya sakit ya. Jadi keseriusan seorang istri dalam kesabaran dia dalam merawat suami itu juga bagian dari takliful qulub gitu. Belum tentu saat orang lain yang merawat ada kenyamanan ya. Terus jadi di situ yang harus kita bangun, takliful qulub. Makanya kenapa saya sering iri sama bapak ibu saya. Ibu ikut bapak kemana gitu ketika saya minta dar, engkau ngenteni bapak itu. Jadi kebersamaannya itu loh yang harus kita, walaupun tidak harus nempel terus gitu ya. Jadi hanya kepercayaan itu. Dan yang ketiga, gairah. Ini jangan kita hanya urusan ranjang, bukan. Tapi bagaimana kita membangun terus meskipun pernikahan sudah puluhan tahun, tetap saling menghadiahi, walaupun tidak harus sesuatu yang wow gitu, mengingat hari istimewanya, kemudian menyapa dengan sapaan yang menyenangkan gitu. Saya udah tua aja kadang masih young loh. Bu gitu tapi beda gitu loh. Jadi tetap disitulah gitu ya. Jadi kesalingan yang terus dijaga dengan memberikan hadiah-hadiah kecil, memberikan sapaan-sapaan yang menyenangkan. Karena kekerasan konflik rumah tangga itu belum tentu karena tidak diberi uang loh Mas. Bisa jadi uang kebutuhan ya, mungkin kita lupa tadi menyinggung kebutuhan. Itu kalau di ilmu ekonomi kita kan hanya ada 3, primer, sekunder, tersier. Padahal itu hanya satu kebutuhan kalau di sekolah nikah. Di sekolah nikah itu 2 Mas, fisik, non fisik. Fisik itu yang terlihat ya, jadi ya kayak sandang pangan papan itu yang sering gitu. Tapi kita lupa bahwa ada kebutuhan non fisik yang harus kita jaga, kita rawat. Bukan tuyul sama babi ngepet ya. Apa tadi? Kesalingan tadi, saling mengerti. Maunya sih umumnya kan yang bucin-bucin ini agak seret. Monggo 3 ini nanti akan dijelaskan juga sama Mbak Hasanul terkait bagaimana tips biar ekonomi tidak harus ada terus, tapi ketika nggak ada tetap bersama. Jangan kayak tulisan di truk itu Mas, sering gitu belakang itu kayak gitu. Jadi monggo Mbak Yani silakan. Itu mungkin beliau sudah nggak sehat, justru dengan nggak sehatnya itu menjadi ladang pahala panjenengan Mbak Yani itu untuk ketika merawat itu gitu. Dan apapun nanti yang terjadi itu akan menjadi kenangan luar biasa bagi Mbak Yani, dan ketika tumbuh sehat bersama itu luar biasa. Ini monggo kesabaran, keikhlasan, keridhaan itu yang akan menjadikan itu. Dan pengalaman bersama kita semua rata-rata ya, kita lihat para juga sering lihat kehidupan artis itu, mereka yang langgeng itu karena mereka, saya yakin, kesalingan itu. Dan Allah Maha Adil, kalau kita banyak ngomong mesti pasangannya nggak banyak ngomong. Bisa dibayangin kan suami saya sama suami Mbak Ada dulu memang dibayar negara siap menerima
menerima itu gitu loh. Oh dia memang tipenya gini. Komunikasi harus kita selalu jaga itu. dia. Gunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Saling mengabarkan. Walaupun kita ngomongnya panjang jawabnya ye gitu. Jadi menjawab tentang Mbak Yani di Mutra ya, Ya, yang Yani tadi sama tentang- Oh iya, benar biar sekali. langgeng ya tadi 5 pilar sama segitiga cinta. Yuk kita jaga terus insya Allah. Oh sampai maut memisahkan. Gitu ya. Amin. Amin. Berarti ini dari tadi Mas Ato di Indusari ya Ya, tentang sama langgeng ya, Mbak tips Yani itu agar ya. pengen tentang langgeng gitu ya. Nggih, Mbak Yani nggih. semoga tetap istiqomah juga ya tentunya Insya ya. Allah jadi ladang pahala buat panjenengan. Amin amin. Ini juga menyambung ke keuangan nih ya. Iya, Pertanyaan ini lagi, pokoknya pertanyaan. ini. Resepnya pasangan yang mau nikah atau yang sudah menikah untuk mengatur keuangan keluarga biar ekonomi keluarga tetap stabil, syukur bisa terus nambah. Ya, yang pertama perlu membangun kesiapan finansial ya. Kesiapan finansial dari pasangan itu. Bagaimana untuk membangun kesiapan finansial? Ya, perencanaan keuangan, ya apa yang akan digapai nanti, tujuan keuangan apa yang akan dicapai itu dipersiapkan sejak sebelum menikah bahkan ya. Ya. Ada apa? Pos-pos Pos keuangan. Ya, ya. Pos keuangan yang harus dikeluarkan nantinya gitu ya. Kemudian juga perlu juga mengetahui nantinya penghasilan bersihnya ya. Penghasilan dari Rumit ya, Mbak, ya? suami dari istri. Bukaan jangan rahasia. Duit wedok. Kemudian ini kesepakatan ada kesepakatan ya. Dalam misal nanti yang bayar Iya, ini karena siapa? misal kadang suami istri sama-sama bekerja. Mas kan punya penghasilan gitu Betul. ya, penghasilan. Nah, mungkin ada kesepakatan Pas bersama. bayar SPP Saya siapa? yang pos ini, saya yang pos Iya. ini. Saya yang pos yang makan, minum, konsumtif Keseharian. gitu ya hari-hari. Kemudian nanti pos suami untuk apa? Nah, itu musyawarah bersama, tentunya tidak diputuskan oleh sepihak gitu yang ya. abang sebelah terus. Jadi ada pembagian tanggung jawab di situ. Ya sekalian Ya, jawab yang suami Betul. suami akan ya karena sama-sama bekerja ya beda kalau yang salah hanya satunya. suami saja atau istri saja yang bekerja gitu kan, mesti ada komunikasi yang baik untuk memusyawarahkan apa ya tanggung jawab mana pos-pos mana yang harus dipenuhi. Kemudian juga perlu menetapkan tujuan jangka pendek, jangka panjang juga. I know. Jangan Yes. semua habis sekarang Jangan ya. aja, kadang kan aji mumpung. Mumpung ke ono yang Oke, gini. anak belanja. Dicari. Ya perlu disiapkan. Yang kerasa itu kalau biayai anak ya Mbak Hasanul ya. Ya, Jadi, apalagi ini kan masa-masa ini ya masuk sekolah di awal tahun ajaran baru gitu ya. apalagi yang bareng kayak saya tiga-tiganya bareng terus. Wah, dan kembali Tapi yakin Allah itu. ada rezeki berencana. pastinya ya. 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 Yes. Kemudian juga mencatat ya. Perlu mencatat pengeluaran ini. Karena biasanya kan kalau Lupa kalau sendiri, nggak lupa. dicatat Itu dia. itu kadang Iya. jadi kita Kok tidak ngerti-ngerti terkontrol. Sekali Iya. akhir bulan waduh sudah habis ini mau apa ya? Akhirnya kita jadi ngutang ya, Nah, bahaya itu itu ya, error bahaya. lagi ya. Iya, betul. Betul. Jadi sebelum yang mau menikah itu yang memang harus nanti tahu Ya ada penghasilan jaganya gitu ya. nih bahasanya ya, ada yang dijaga ya Mas ya. Yes. Ya, mestinya tahu penghasilan pasangannya juga gitu ya. Biar kita bisa memprediksi ya, atau bisa mengatur juga Ya. keuangan itu, keuangan Betul. keluarganya. Ini menjawab tentang dari Mas Ahmad di Kajuran Ahmad, tadi iya. dan juga Pak Agus ya tentang keuangan tetap stabil Pembagian, gitu ya. Bu, ini ada yang curhat.
ada yang mau curhat gitu ya kan. Ini ada Arfan di Grabak. Bismillah, saya sudah usia 28 tahun. Meski belum ada pasangan dan belum dekat dengan siapapun karena saya cukup pemalu. Pekerjaan saya juga hanya freelance, belum mempunyai pekerjaan tetap. Tetapi saya berharap semoga Allah memudahkan jodoh saya entah di tahun ini atau di tahun depan. Mohon doanya gitu. Terima kasih Mas Arfan. Jadi kita Rasulullah aja dicomblangin kan gitu ya. Jadi Rasulullah kan dicomblangin Maisarah itu ya. Jadi ternyata comblang itu penting gitu ya. Jadi ada mengkomunikasikan. Jadi ketika orang-orang yang pemalu, Introvert ya. introvert, Kayak saya introvert loh sebenarnya. Nggak mau, istilahnya kayak jaga jarak dengan orang-orang sekitar. Tapi kalau di sini tuh nggak tahu kok beda gitu. Di kabin kadang. Mungkin resepnya itu Mas. Jadi nggak, ternyata sebenarnya ada greng gitu ya, misalnya ada ini. Ternyata hanya karena nggak dikomunikasikan saja. Ya mungkin Mas Arfan boleh lah dengan curhat, jangan sama kami nggak ketemu nih. Nasihat ya. Jadi termasuk tadi kayaknya ada yang nanya. Mungkin tadi Mas Dito di Sawangan juga ya Bu ya, yang belum menikah di usia 35 tahun. Ibu juga tidak menuntut saya buat buru-buru menikah. Apakah keputusan saya ini yang belum menikah secara tidak langsung menyakiti ibu saya dan atau tidak ya? Ya Gimana itu menurut juga. Ya jadi pendapat dari narasumber? Sebenarnya bisa, orang tua itu kan sebenarnya secara naluri kemanusiaan inginkan anaknya itu juga bahagia gitu, bahagia, kemudian punya pasangan, dan tentu pasangannya itu kalau dia anak sendiri dan tinggal sama ibu, ya sing kemati ro ibune kan gitu ya. Jadi harapannya saya pun begitu, nggak mau menuntut apa-apa, tapi paling nggak klik lah, kita ngobrol enak gitu ya. Jadi monggo Mas Dito, siapa tadi? Dia Dito di Sawangan, sama Ibu. Mas Arfan. Tentu tidak berhenti nyuwun sama Allah. Kita bukan teori sih sebenarnya, Islam juga mengajarkan bahwa Allah itu membukakan pintu doa ya kepada yang meminta, itu akan mengabulkan doa-doa itu. Jadi selain kita ikhtiar secara langit ya, kita juga ikhtiar secara dunia gini dengan komunikasi dengan orang lain. Siapa tahu malah Mas Ferdi yang mempertemukan gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kan bisa gitu ya. Pepet terus Allah ya Bu ya berarti ya. Iya. Tanpa batas gitu ya. Termasuk orang-orang yang bermasalah dalam berumah tangga, saya selalu mengingatkan dengan punya Allah. Nah, saya punya Allah. Enggak sama Allah yang terbaik gitu. Nah, jadi seperti itu. Yes. Menarik sekali hari ini Bu ya. Seharusnya waduh panjang ini obrolannya ya. Mungkin ya, ada Reina di Magelang. Alhamdulillah saya lagi dekat dengan bule asal Kanada. Dia teman kuliah saya. Insya Allah dia mau serius sama saya. Tapi mau tanya gimana cara mengurus administrasi pernikahan jika salah satu pasangan merupakan WNA, seperti apa nanti ke depannya? Harus Muslim enggak itu? Iya. Pertama dia harus, karena di KUA ya nggak melayani pernikahan yang non Muslim gitu. Jadi dia harus diislamkan dulu, terus komitmen untuk masuk Islam tentunya, terus nanti dibuktikan dengan syahadah itu, terus nanti ada izin di imigrasi. Mbak Rina jawab Muslim, alhamdulillah Muslim gitu. Alhamdulillah. Bisa terus nikah di KUA, ya domisilinya Mbak itu di Magelang berarti bisa ya Bu ya. Jadi nanti syarat-syarat dari kedutaan besar itu dipenuhi, terus nanti dibawa ke yang perempuan, Mas. Ya kemarin mungkin juga ada dari Turki. Ada tenang Mbak, ya jadi memang harus hati-hati. Selektif ya. Ya, that's right. Dengan juga, karena kadang DP-nya beda. Tidaknya itu kan bisa tergantung apa Mas? 3 hal kan, dari sononya, iya benar sekali. dari dananya, dari kameranya. Iya, kan diedit kan ada aplikasi edit ya. Iya. Bu, ini ada yang menyentuh sekali, ada Mas Heru di Blondo gitu. Mertua saya tuh selalu mencampuri urusan keluarga saya. Saya juga sadar diri saya masih numpang tinggal di rumah mertua. Ada tips nggak menghadapi mertua yang suka mencampuri urusan rumah tangga? Betul. Nah, ini kita mancing sih.
Oke, ya pertama sabar ya Mas Heru ya. Iya, Jadi iya. memang yang namanya mertua kan moro-moro wis tuwa Mas. Ya, dia nggak sering maunya seperti anaknya, itu pertama ya. Ya, jadi ini yang sering harus kita waspadai, Iya. bukan waspadai, kita pahami. Iya. Dan kita yo karang saya ketemu sudah tua gitu ya. Jadi itu. Terus mengikuti dengan sabar itu lebih baik. Ketika sudah sulit untuk ditempuh, boleh mohon izin untuk, ya itu tadi kita belajar untuk memisahkan diri, misalnya ngontrak itu. Nggak boleh ya, itu yang paling susah. Iya, gitu karena ya. Jadi digendoli kemarin gitu ya. pas saya menemukan kasus seperti itu, banyak yang menyarankan, ya kuwi jan kudu metu saka omah kuwi, dalam arti supaya menghindari ya. Dalam Islam kan gitu, kita diajarkan ketika bertemu dengan seseorang dan menimbulkan masalah, konflik, kita dosani basa Jawa nih Yeah. gitu. Kita lebih baik kan menepi untuk mengurangi potensi-potensi konflik yang akhirnya membuat tambah dosa itu Iya. itu ya. Betul. Jadi semoga diberikan kesabaran ya Mas, tapi mungkin sabarnya wis turah bisa jadi. Turah-turah, saking Turah-turah, turahnya, ya. ya. Tapi ya monggo dikomunikasikan juga dengan istri ya, dengan istri. Karena makanya itu pentingnya kita bukan nyalahkan nggak mandiri sejak awal, karena memang kesepakatan sebelum menikah, komitmen di awal nanti ketika saya menikah, saya nanti tinggal di mana, Ya, itu ya. juga bagian dari kesepakatan loh Mas. Jadi yang armada tadi mau dibawa kemana Itu tadi, dia. bar kui anong di gitu. Itu juga penting ketika orang punya rumah ya nong kene se ya harus konsekuen dong. Terus siap Ya. dengan segala konsekuensinya, entah mertua nyampur dan sebagainya. Iya, iya. Nah, saya dulu tipsnya itu nggih ra kepanggih. Dalam arti bukan nggak manut. Oh, Ya itu kayak gitu wong dia orang pasar, jadi enggak usah sakit hati. Ya jadi gitu memang nah dituruti semua orang wong karang beda ya gitu ya. Maunya sama ibu terus ya. Beda ini pandangan gue karena beda zaman, beda ini juga Iya, ya Bu ya. eranya berbeda itu juga. dia, benar-benar. Apalagi sekarang nemui mertua yang gaul. Mobil lah, harus punya mobil ini. Nah, ini ya, jadi Heeh. depannya mertuanya marketplace. Wah, tuh check out terus. juga jadi tantangan Mas, semakin era kesini ya, kalau kami sih mungkin orang tua kami dulu masih baby boomer ya, mereka yang workaholic, mereka yang begitu Iya. disiplin, akhirnya jadinya ya orang yang atas-atas begini, Iya. tapi Didikan, menanamkan iya. pada anak-anak tentang ketegasan, tentang bagaimana ini yang baik, ini yang tidak gitu ya. Jadi monggo Mas, bismillah ya. Kami doakan tentu kalaupun harus pergi ya bukan pergi menepi Memisahkan. untuk Memisahkan mencari diri dulu. ya, untuk Iya, mencari ketenangan, semoga beliau ridho dan itu menjadi jalan kebaikan. Lama-lama nanti dirindu juga loh orang. Iya, kadang gitu Wes ya. balik ini wae mesake. Ya bahasan nanti pulang lagi gitu lagi kan jadi malah susah gitu ya. Dek. Bu, ini ada lagi yang mau sharing juga, ada Mbak Nurwati di Secang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah niat orang-orang untuk menikah ya Allah. Amin. Apabila ada niat yang keliru, mohon bimbingan Engkau ya Allah gitu ya. Bismillah. 2026 awal hamba bisa menikah dengan jodoh terbaik dunia akhirat. Amin. Amin gitu ya. Terima kasih Unima FM sudah menghadirkan Kemenak hari ini. Semoga bisa terus diadakan talkshow seperti ini. Nah, Terima kasih Mbak Nurwati di Secang. Semoga ada jalan ke sana. Amin, amin. Ya, Ini- ini ternyata keren ini maksudnya. Iya. Saya juga jadi tahu gaya anak muda sekarang Iya, gitu. betul, Iya, betul. yang kepo-kepo tentang itu kan Mudanya ternyata. kita sekarang dengan yang Kan dulu nggak kita kepikiran. muda ya. Iya. Iya kan? Iya. Beda itu Iya, iya. kira ini juga pandangan gitu. Ketemunya yang sudah siap. Kalau di KUA kan yang sudah Sudah siap, siap, nih, ready. ya. Kalau di pengadilan yang pedotan-pedotan. Iya, makanya itu. Ya kan, yang remaja mungkin ternyata setelah kita adakan ini mereka berani Speak up, yes. Ya, speak Betul. up ternyata penting ya. Bisa Setuju kita sekali. kumpulin ya speak up itu Mas. Iya, Siapa tahu next mau- insya Allah terus ini ya Bu ya, Mbak Nurwati loh, ini sudah mendengarkan selalu Unima FM Terima ya. kasih ya, Terima Mbak kasih. Nurwati, luar biasa. Nggak kerasa deh jam 9. Udah habis. Sudah. Nggak kerasa loh ini. Ya Allah, Nginep terus
Silakan di narasumber memberikan closing statement tentang tema kita kali ini. Oke. Silakan Ibu dulu. Saya dulu ya. Yeah. Terima kasih kerabat Unima dan juga Mas Ferdi, Mbak Hasanul Mawada ya. Kita tentu bersyukur ya diberikan Allah tuntunan untuk menikah sehingga kita menjadi hamba Allah yang terhormat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi syariat nikah itu membawa kita untuk menjadi pribadi yang terhormat. Sehingga kita harus mensyukuri nikmat itu dengan menjaganya. Dengan menjaga sesuai dengan tujuan pernikahan, litas kunu ilaiha, supaya kamu hidup tentram dengannya dan Allah menjadikan cinta, kasih sayang, keberkahan dan juga kemaslahatan, dan kita jaga terus dengan adanya bimbingan-bimbingan paket tadi dari Kementerian Agama itu. Harapannya pasangan atau calon pasangan dimanapun dia mampu menjalani pernikahannya nanti yang belum ya dengan tadi sesuai tujuan itu, juga terpancing ya, maksudnya gimana ya, dia bisa memanage ketika ada konflik sehingga penggunaan komunikasi itu akan melanggengkan mereka dan mereka akan menjadi pasangan yang bahagia dalam memanage kebutuhan dan juga keturunan-keturunan yang berkualitas yang akan datang, yang akan meneruskan perjuangan mereka. Selamat kepada Unima yang telah mendapat kesempatan ini luar biasa membuka jalan. Terima kasih dan selamat kepada para kerabat Unima yang bisa bergabung dengan kami dan kami jadi mengenal apa yang mereka inginkan, dan tentu kami berharap semuanya semangat untuk tidak takut menjalani kehidupan rumah tangga. Insya Allah ketika niat kita karena Allah, Allah pun akan membimbing dan membukakan pintu-pintu rezeki sehingga tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, barokah dan juga maslahah. Terima kasih, demikian, mohon maaf. Terima kasih Ibu. Dari Ibu Hasanul, silakan. Ya, kerabat Unima yang dirahmati Allah, kita jangan takut untuk menikah gitu ya. Ketika sudah siap, ayo menikah. Tapi satu, niati untuk ibadah. Insya Allah dengan niat ibadah itu akan bernilai ibadah kehidupan kita dalam berumah tangga. Kemudian masalah keuangan itu ya. Ya, jangan tahu tidak dapat rizki. Kalau kita mau berusaha, insya Allah rizki Allah itu akan datang. Tapi kalau kita hanya duduk manis, ya enggak tahu. Kecuali kalau sudah investasi, duduk manis pun bisa dapat income karena dari uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk mendapatkan uang. Makanya pasangan-pasangan baru atau pasangan-pasangan yang akan membangun sebuah keluarga, ya ayo awali dengan investasi juga. Mulai awal sudah kita berupaya untuk investasi, bagaimana untuk membangun, memenuhi kebutuhan yang akan datang yang mungkin lebih besar. Dengan investasi itu kita jadi tidak mudah lari ke hutang gitu ya. Karena lembaga keuangan juga gampang sekali kita kalau mau utang. Sekarang aja KTP itu sudah hanya modal KTP, nggak modal uang sudah bisa dapat uang. Sekarang ada pinjol yang ilegal gitu ya, kemudian investasi ilegal, investasi bodong gitu. Nah itu harus hati-hati, kita harus dikaji dulu lembaganya, usahanya ada izin resmi atau tidak. Nah itu itu saja untuk kerabat Unima yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat ilmu, tambahan ilmu yang bisa ke depan menjadikan lebih baik, keluarganya ya lebih baik, dengan pasangan juga lebih baik. Dan tidak usah merasa karena setiap orang itu kan punya kelebihan kekurangan gitu ya. Jadi kita harus menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah. Allah. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menikah, hidup bahagia akan diraih.
Fanul Mawadah SAG sudah hadir. Salam buat teman-teman di Kemenak Kabupaten Magelang ya. Terima terima kasih sudah gabung di Ngopi Sejenak, ngobrol penuh inspirasi, sejuk dan edukatif bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Fadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerabat Unima telah menyimak Ngopi Sejenak. Ngobrol penuh inspirasi, sejuk, dan edukatif bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Nantikan Unima Talk Show selanjutnya hanya di 87,6 Unima FM Hits favoritmu. 87,6 Unima FM Hits favoritmu.